wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu tutorial pemanfaatan aplikasi Akpai Digital. Dalam hal ini saya ingin membagi tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi RPP Akpai Digital. Sering kita mendengar Bapak Ibu dalam membuat RPP, sebagian guru katanya susah. Namun mudah-mudahan dengan adanya aplikasi Akpai Digital ini semua itu bisa teratasi. Karena aplikasi ini sudah dirancang sedemikian rupa. Untuk RPP saja itu ada memiliki 3 komponen Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, bagaimana aplikasi Akpai Digital tersebut, maka marilah Bapak Ibu simak video tutorial saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita sama-sama akan mencoba membuat RPP dan juga mengenal fitur-fitur yang ada di RPP Akpai Digital. Pertama-tama Ibu Bapak, kita buka dulu aplikasinya, yaitu RPP Akpai Digital yang telah kita download seperti yang ada di layar ini Ibu Bapak. Kemudian jika Bapak Ibu belum memiliki aplikasinya, maka Bapak Ibu silakan saja mendownload di Play Store Bapak Ibu, yang ada di layar ini Play Store-nya. Nah, Bapak Ibu yang sudah ada aplikasi, sekarang mari sama-sama langsung kita buka di aplikasinya. Tinggal kita klik saja di sini dan kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, maka muncul tampilan awalnya, yaitu di menu Home. Di menu Home ini akan memperlihatkan semua RPP yang telah diupload atau yang telah ditulis oleh guru-guru pendidikan agama Islam se-Nusantara Indonesia. Kita lihat di sini ada yang telah diupload oleh, kebetulan saya sendiri yang telah mengupload, yaitu Bapak Batiar SPDI MPDI. Kemudian ada juga yang telah diupload oleh Ibu Latifah Latansa Filia. Kemudian ada juga yang telah diupload oleh Ibu Nurul Kamaria. Dan masih banyak lagi di bawah ini. Kita bisa scroll aja ke bawah dan kita bisa lihat RPP lainnya. Bapak Ibu, RPP ini adalah RPP hasil karya guru-guru pendidikan agama Islam, baik itu jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, ataupun jenjang SMK. Nah, ayo Bapak Ibu, sekarang kita sama-sama akan melihat macam-macam menu yang ada di RPP Akpai Digital. Pertama-tama Ibu Bapak, kita lihat di sini. Mungkin Ibu Bapak bisa lihat di bawah layar ada menu Home. Nah, ini menu Home. Yang selanjutnya ada menu tambah RPP. Kemudian ada menu mencari RPP. Selanjutnya menu profil Bapak Ibu. Kemudian pada sudut kanan di atas kita bisa melihat ada menu pertolongan dengan lambang tanda tanya. Selanjutnya yang terakhir menu pemberitahuan atau notifikasi, itu lonceng Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu, pada menu home ini kita dapat melihat atau memberikan komen kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah bergabung di RPP Akpa Digital. Misalnya ibu bapak, kita ingin memberi komen kepada Bapak Arif Setiabudi. Tinggal kita klik saja di sini. Ini sudah yang tanda bahwa kita sudah suka. Yang selanjutnya, kita juga bisa memberi komen. Di sini tinggal kita klik di sini, lalu kita menulis sesuatu. Terima kasih misalnya. Nah, sudah, langsung kita kirim bahwa kita sudah memberi komen kepada Bapak Arif. Kemudian di menu home ini juga kita dapat melihat profil orang yang telah menulis RPP. Misalnya kita bisa melihat Ibu Nurul Kamaria. Tinggal kita klik saja di namanya. Nah, akan muncul profil beliau. Jadi di sini kita akan ketahui bahwa berapa RPP yang sudah beliau upload di RPP Akpa Digital ini. Beliau baru satu, mungkin baru. Dan yang selanjutnya, berapa RPP yang sudah Ibu Nurul Kamaria ini sukai? Belum ya, belum ada yang disukai. Dan berapa RPP beliau itu yang berapa orang yang menyukai kepada RPP beliau. Di sini baru satu. Itu ibu bapak yang ada di menu home. Kemudian ibu bapak, selanjutnya kita masuk ke menu tambah RPP. Ini kita klik saja di menu tambah RPP. Di sini. Nah, di sini pada tampilan awalnya kita diperkenalkan dengan sampul-sampul RPP. Ya, di sini banyak sekali Bapak Ibu. Kita tinggal bisa memilih. Tetapi saya sering saya gunakan adalah yang berwarna silver, light blue di sini. Kalau kita senang sama warnanya sampul ini, berarti kita tinggal klik saja di sampulnya. Nah, langsung kita klik dan kita simpan Bapak Ibu. Nah, tanda bahwa kita telah memilih sampul ini ada di sudut ini, ada tanda biru Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke konten untuk postingan ini. Jadi ini kontennya adalah untuk membuat RPP. Kita klik aja di sini, kita tulis bahwa kontennya adalah RPP daring, nah, RPP daring, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi pokok itu terserah Bapak Ibu mau menulis materi pokoknya apa. Namun saya ingin menulis materi pokok iman kepada qadar dan qadar. Iman kepada
kadar ya. Nah, kemudian kelas. Ini kelas, kita tinggal klik aja di tanda panah ini, akan muncul kelas-kelas tingkat SMP. Kalau Bapak Ibu mengajar di tingkat SD, maka yang akan muncul kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalau tingkat SMA, kelas 10 sampai kelas 12. Kebetulan saya mengajar di tingkat SMP, maka yang muncul kelas 7 sampai dengan kelas 9. Nah, di sini saya tinggal memilih pada dan kadar ini pembelajarannya ada di kelas 8. Nah, kemudian selanjutnya durasi pembelajaran itu adalah 1 kali pertemuan, karena RPP ini adalah RPP untuk 1 kali pertemuan. Nah, pertemuan kita tulis saja Ibu Bapak, pertemuan ya, pertemuan dalam kurung aja biar lebih cepat. 3 kali 40 menit ya, 3 kali 40 menit. Nah, ini sudah selesai kita membuat detail informasi. Kemudian baru kita menulis isi RPP. Isi RPP ini Bu Bapak, untuk memudahkan kita dalam menulis RPP, sebaiknya Ibu Bapak itu sudah menyiapkan terlebih dahulu. Ibu tulis dulu di kertas, atau Ibu sudah mengupload ke Word misalnya, bisa juga, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Misalnya seperti saya sudah menulis di aplikasi Color Notes. Nah, di sini. Nah, ini Bu Bapak. Ya. Di sini tinggal saya menyalin saja Ibu Bapak. Nah, seperti ini misalnya tujuan pembelajaran, tinggal saya salin saja. Nah, saya salin. Nah, salin. Nah, sudah saya salin dan saya tempelkan ke RPP yang kita buat. Nah, seperti ini Bu Bapak. Kemudian pada langkah kegiatan pembelajaran juga seperti itu Bu Bapak. Saya tetap menyalin dari Color Note. Nah, ini kegiatan pembelajaran tinggal kita salin saja. Jadi tidak lama di satu tempat. Tidak lama di penulisan Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita tempelkan lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penilaian. Kita buka kembali Ibu Bapak. Ini untuk mempermudah Ibu Bapak ya. Bisa juga di aplikasi-aplikasi yang lain. Yang penting untuk bisa mempermudah Ibu Bapak di dalam membuat RPP Akpai Digital. Kalau saya ini seperti ini saya lakukan, dan mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Ini adalah RPP yang kita buat hari ini. Nah, kalau kita lihat di sini sudah bagus, tulisannya sudah bagus dan semuanya sudah selesai. Sekarang kita tinggal kirim Ibu Bapak. Di menu kirim itu ada di sudut paling kanan. Tinggal kita klik Ibu Bapak. Nah, sesudah kita klik, sehingga ada muncul tulisan berhasil di paling bawah. Nah, ini dia Ibu Bapak.
saja di menu profil. Nah, di menu profil ini akan muncul yang pertama berapa RPP yang telah kita upload. Nah, ini Ibu Bapak. Kemudian berapa RPP yang kita sukai. Nah, dan juga berapa RPP dan berapa orang yang menyukai RPP kita, misalnya seperti ini. Ini kebetulan saya sudah mengupload 6 RPP dan saya juga telah menyukai 22 RPP, dan RPP saya juga disukai oleh 17 orang Ibu Bapak. Nah, selain daripada itu, di sini kita juga bisa melihat RPP kita. Nah, ini seperti ini, kita tinggal klik saja RPP-nya. Kemudian kita lihat ke bawah judul-judulnya. Mungkin ada di sini kita kurang bergairah melihat tulisan-tulisan yang ada di sampul RPP kita. Di sini kita bisa mengedit Ibu Bapak. Nah, kita edit dengan cara yang pertama, kita klik di titik 3 sudut kanan paling atas. Nah, di sini ada keluar menu, ya. Menu ada menu download, edit, lihat penilaian, lihat saran, dan hapus. Kalau kita misalnya ingin hapus juga bisa. Kita ingin lihat saran juga bisa. Kita di sini adalah untuk edit. Nah, kita edit terlebih dahulu. Nah, apa yang kita ingin edit? Edit RPP. Bisa juga di sini kita mengedit RPP. Ya, misalnya kita edit RPP ini terlalu jarang. Nah, kita dekatkan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ingin mengedit sampul, kita klik di sampul. Nah, misalnya ini kelasnya terlalu ke bawah, kita bisa naikkan ke atas. Kemudian namanya juga terlalu ke bawah, kita naikkan ke atas. Kemudian mungkin kita ini namanya terlalu kecil, bisa kita perbesar atau memperkecilkan kembali. Atau kita ingin menggantikan dengan jenis font tulisan, kita bisa klik di sini. Kita ingin memilih yang mana, atau Roboto boleh juga. Nah, ini Roboto. Kemudian boleh kita memilih warna tulisan, mungkin jangan hitam semua. Saya lebih identik dengan warna yang kemerah-merahan, maka ada ke warna merah-merahan. Nah, kalau sudah Ibu Bapak, tinggal kita klik di menu simpan. Nah, ini sudah tersimpan, dan kalau sudah selesai semuanya, tinggal kita klik lagi biar tersimpan secara utuh, diperbarui. Nah, ini Ibu Bapak. Ini kita tunggu sebentar. Nah, berhasil Ibu Bapak. Kita telah mengedit RPP kita seperti ini Ibu Bapak. Ya, sampulnya sudah kita edit, isinya juga sudah kita edit Ibu Bapak. Kemudian Ibu Bapak, sekarang kita masuk ke menu pertolongan Ibu Bapak. Di menu pertolongan ini kita bisa melihat, kita klik terlebih dahulu Ibu Bapak. Nah, kita klik di menu pertolongan. Nah, di sini ada informasi yang pertama adalah jumlah guru yang telah bergabung ke RPP Akpai Digital, yaitu sebanyak 2.742 orang.
yang telah bergabung. Kemudian jumlah RPP yang telah diupload ke aplikasi Akpai Digital ini 8.147. Kemudian yang terakhir adalah jumlah pengawas yang telah bergabung 42 orang, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kita masuk di menu pemberitahuan, Bapak Ibu. Ini yang paling sudut kanan atas, Ibu Bapak. Nah, di sini kita bisa melihat, Ibu Bapak, teman-teman kita yang memberi komentar kepada RPP yang telah kita upload. Juga di sini bisa kita melihat teman-teman kita yang telah menyukai RPP kita. Berarti di sini ada yang menyukai, ada juga yang memberi komentar. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi saya, juga mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan bagi Ibu Bapak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum